Sejak tanggal 2 Oktober tahun 2016, sebenarnya kita sudah masuk ke dalam suatu era yang baru, suatu musim yang baru. Kita masuk di dalam tahun yang disebut tahun Ayin Sayin, yaitu tahun 5777 sejak bumi diciptakan. Apakah tahun Ayin Sayin? Tahun Ayin Sayin adalah tahun pedang, yang artinya di tahun Ayin Sayin akan banyak terjadi peperangan, bencana, baik bencana yang disebabkan oleh manusia maupun oleh alam. Akan banyak kematian yang datang dengan tiba-tiba tanpa permisi di tahun Ayin Sayin ini. Oleh karena itu dalam session ini saya ingin bertanya kepada saudara, apabila kematian itu datang kepada Anda, apakah Anda yakin Anda akan masuk surga? Dan andai kata Anda telah berada di hadapan Tuhan dan Tuhan bertanya, mengapa saya harus mengizinkan kamu masuk surgaku? Kira-kira apakah jawaban Anda? Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya tanyakan kepada begitu banyak orang dan ada berbagai jawaban. Ada yang mengatakan, wah saya kalau mati sekarang saya pasti masuk neraka. Ada juga yang mengatakan, saya tidak tahu. Atau ada yang mengatakan, ya saya masuk surga karena saya rajin beribadah, saya rajin berdonasi, saya udah bayar zakat, saya sudah berbuat baik kepada banyak orang. Namun pertanyaannya adalah, seberapa banyaknyakah ibadah atau kebaikan yang harus kita lakukan agar kita dapat masuk surga? Nah mungkin Anda bingung ya menjawabnya ya. Nah saat ini dalam session ini saya ingin menyampaikan suatu kabar gembira, suatu kabar sukacita, yaitu bahwa masuk surga atau hidup yang kekal adalah suatu anugerah, adalah suatu pemberian, sebuah hadiah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia. Namun demikian, meskipun surga adalah sebuah hadiah yang diberikan Tuhan, semua orang, saya dan Anda, tidak layak menerima. Mengapa? Karena saya dan Anda berdosa. Surga adalah tempatnya Tuhan di mana tidak ada diizinkan dosa setitik pun. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Mungkin Anda berpikir, tapi anak bayi kan baru lahir tidak berdosa. Banyak paradigma yang mengatakan bayi itu seumpama kertas putih, tergantung kita menuliskannya. Tapi itu tidak benar. Karena Alkitab mengatakan sejak dalam kandungan kita sudah dikandung dalam dosa. Saya ada kesaksian, waktu anak saya masih kecil, kita ngumpul-ngumpul bersama teman ya. Kemudian ada anak saya gendong. Kemudian ada anak teman, saya lihatnya pengen gendong anak teman saya ya. Jadi saya taruh anak saya, terus saya gendong anak teman saya. Anak saya yang masih kecil ya, masih setahun atau 2 tahun ya, melihat saya gendong anak orang, dia nangis. Dia tidak mau saya gendong anak orang. Dia merasa, wah kenapa ibu saya sayang sama orang lain? Dia maunya saya lepas anak itu dan gendong dia. Artinya apa? Dia sudah ada rasa iri, sudah ada rasa cemburu, ketakutan. Siapa yang ajarkan dia dosa? Sejak lahir saya tidak pernah ajarkan anak saya iri, cemburu, takut, tidak pernah. Justru sebaliknya, saya ajarkan kasih, saya ajarkan semua yang baik-baik. Jadi hal ini membuktikan dosa itu sudah ada di dalam kita, bahkan selagi kita masih di kandungan. Tanpa perlu diajarkan dosa, manusia sudah berdosa sejak dari dalam kandungan. Oleh karena manusia berdosa, ia tidak bisa masuk surga, tidak layak masuk surga. Nah lalu bagaimana kalau tidak layak masuk surga? Pasti ada satu cara. Betul, ada satu cara, yaitu caranya Tuhan. Siapa Tuhan? Tuhan, ada orang yang mengatakan Tuhan itu seperti polisi, yaitu yang selalu menerapkan keadilan, selalu menghukum,
apabila salah harus dihukum karena harus menerapkan keadilan. Contohnya seperti polisi, kita lagi buru-buru misalkan terlambat kuliah atau terlambat kerja, kita ngebut ada lampu merah bablas, polisi nggak akan peduli, pasti ditilang dulu meskipun kita kasih alasannya. Ada juga yang berpandangan Tuhan itu seperti seorang kakek. Seorang kakek akan memaklumi kesalahan cucunya. Misalkan cucunya yang umur 5 tahun marah terus banting gelas dan gelas pecah. Mungkin dia akan berkata kepada pembantu, mbak, ayo beresin aja ini pecahan kacanya. Udahlah, dia anak kecil, dia belum tahu. Jadi selalu memaklumi. Padahal kita semua tahu kalau marah banting gelas itu harus didisiplin. Tapi ya itu banyak orang berpandangan Tuhan itu maha pemaklum, maha kasih. Jadi menitik beratkan pada kasihnya Tuhan. Oleh karena itu orang-orang yang punya pemahaman seperti ini selalu berbuat dosa. Mengapa? Karena mereka pikir Tuhan maha kasih, nanti juga diampuni. Tapi sebenarnya siapakah Tuhan? Tuhan adalah Tuhan yang adil dan kasih. Adil dan kasih bagaimana ya bisa bersatunya? Ada suatu kejadian di Rusia. Waktu itu di Rusia dipimpin oleh seorang kaisar yang diktator. Dan ada seorang jenderal bernama Samila. Ia ingin menggulingkan kaisar itu karena kaisar itu sangat diktator kepada rakyat-rakyatnya dan banyak rakyat menderita. Nah, jenderal ini karena dia ingin menjatuhkan kaisar, tentu dia dikejar-kejar ya oleh kaisar dan pasukannya. Sehingga ia harus bergerilya dari hutan ke hutan dan ke hutan. Saat ia bergerilya tentu makanan tidak berlimpah, makanan hanya secukupnya bagi ia dan para pengikutnya. Makanan yang secukupnya ini sering kecurian. Akhirnya dibuatlah sebuah peraturan oleh Jenderal Samila ini. Siapa yang mencuri akan dicambuk 50 kali. Suatu hari pencuri ini tertangkap. Akhirnya pencuri ini dibawa untuk diadili. Dan semua pengikut-pengikut Jenderal Samila ini dikumpulkan dan tukang cambuk dipersiapkan, lalu akhirnya dibawalah pencuri ini. Pencuri ini ditutup ya mukanya ya dengan penutup dan akhirnya digiring ke tempat untuk dicambuk. Dan algojonya udah siap menyambuk. Dan orang yang membawa pencuri ini membuka tutup kepala si pencuri. Dan ternyata yang mencuri ini adalah ibu dari Jenderal Samila. Semua orang terkejut, terutama sang jenderal. Dia terkejut tidak menyangka ibunya mencuri makanan. Dan terjadi di dalam hatinya suatu kontradiksi. Kalau ia mengizinkan ibunya dicambuk 50 kali, pasti ibunya akan meninggal. Karena ibunya sudah tua. Tapi kalau ia tidak izinkan ibunya dicambuk, berarti ia tidak adil. Karena dia sudah mengatakan si pencuri harus dicambuk. Wah, suatu dilema ya. Dia mengasihi ibunya, tapi kalau dia tidak mencambuk, berarti dia tidak adil. Tapi kalau dia mencambuk, berarti dia tidak mengasihi ibunya. Akhirnya saudara tahu apa yang keputusan dia ambil? Saat ibunya akan dicambuk, jenderal melepas mantel dirinya sebagai jenderal dan mengenakannya kepada ibunya. Dan mengatakan kepada algojo pencambuk, ya cambuk saya, pengganti ibu saya. Dan algojo mencambuk Jenderal Samila 50 kali. Semua orang menangis ya, terutama si ibu ya, menangis karena harusnya dia yang dicambuk, tapi anaknya menyerahkan diri untuk dicambuk. Dan rakyat juga terharu karena
melihat betapa adilnya sang jenderal sampai menyediakan diri untuk dicambuk. Nah, seperti inilah keadilan dan kasih menjadi satu. Nah, dengan cara seperti inilah Allah menunjukkan kasih dan keadilannya. Ia mengorbankan dirinya di dalam Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Apa yang dilakukan Yesus? Yang dilakukan Yesus adalah Ia disalibkan menggantikan kita. Ia menanggung dosa-dosa kita. Harusnya kita yang mati oleh karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus datang ke dunia, Ia yang tidak berdosa dibuat menjadi dosa, agar kita, saya dan Anda yang berdosa menjadi tidak berdosa. Mungkin untuk lebih mudah dimengerti, saya akan memberi ilustrasi dengan menggunakan dua tangan saya. Misalkan tangan yang ini mewakili manusia yang berdosa, dan tangan ini mewakili Allah yang adil dan kasih. Tadi kita telah mendengarkan bahwa Allah itu sangat mengasihi manusia dan ingin menganugerahkan surga atau hidup yang kekal kepada manusia. Ia ingin memberikan hidup yang kekal sebagai hadiah kepada manusia, tetapi manusia tidak bisa menerimanya karena ada dosa yang menghalangi manusia untuk menerima anugerah keselamatan atau surga. Karena itu kemudian Allah turun menjadi manusia dalam Yesus. Dan Yesus sebagai manusia yang tidak berdosa ini dibuat menjadi dosa. Dosa manusia kita ditimpakan kepada Yesus supaya kita yang berdosa tidak menjadi berdosa. Yesus karena sudah ditimpakan dosa dan upah dosa adalah maut, maka ia harus mati. Ia harus menerima hukuman atas dosa supaya keadilan itu terjadi. Karena dosa itu supaya adil harus dihukum. Itulah sebabnya kemudian Yesus mati di kayu salib dan turun ke dalam kerajaan maut untuk menebus dosa kita, sehingga kita tidak perlu turun ke dalam kerajaan maut. Kita tidak perlu mati. Tapi karena Yesus adalah Tuhan sendiri, maka di alam maut ia mengalahkan kematian dan pada hari ketiga ia bangkit. Dan kemudian berapa hari kemudian naik ke surga. Sekarang Yesus di surga. Dari sana ia menawarkan surga atau kehidupan yang kekal atau keselamatan kepada umat manusia. Mereka yang percaya dengan iman, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menyerahkan semua dosa-dosanya kepada Yesus dan mengandalkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat untuk menyelamatkan hidupnya. Ini disebut iman. Hanya mereka yang beriman percaya bahwa Yesus adalah Juru Selamat, maka apabila kematian itu datang secara tiba-tiba ataupun tidak, mereka yang percaya bahwa dosa-dosanya telah ditanggung oleh Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus adalah satu-satunya Juru Selamat, maka mereka inilah yang layak menerima hadiah surga. Dan apabila kematian datang, orang-orang ini setelah kematian pasti akan masuk surga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, bagi mereka yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya ingin mengajak Anda berdoa bersama saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saya mengucap syukur untuk hari ini. Saya sudah mengerti bahwa hanya melalui Yesus Kristus, satu-satunya Juru Selamat, saya akan diselamatkan.
Saya mengaku bahwa saya telah berdosa, sejak lahir saya telah berdosa. Saya mohon ampun semua dosa-dosa saya ya Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sudah datang ke bumi untuk menebus dosa saya, telah mati di kayu salib, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga telah bangkit dari antara orang mati untuk menyelamatkan saya. Saya buka hati, pikiran, dan roh saya untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, sebagai satu-satunya Tuhan yang saya andalkan untuk keselamatan jiwa saya dan keluarga saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, Tuhan masuklah ke dalam kehidupan saya. Jadilah Tuhan Raja dalam kehidupan saya. Saya menyerahkan hidup saya mulai sekarang sampai selamanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Anda yang bersama saya mengucapkan doa tadi, saya ucapkan selamat datang di dalam keluarga Allah. Anda dan saya menjadi satu keluarga, keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.